Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dalam kesempatan pagi ini akan mengulas kembali dalam mata pelajaran gambar manufaktur tentang pengertian dari toleransi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika menghadapi gambar kerja, ada beberapa hal yang harus kita pahami untuk membaca atau memahami gambar tersebut. Misalkan di layar saya tampilkan contoh gambar kerja. Di sini ada menampilkan benda kerja, bentuk fisiknya, kemudian soft drawing atau gambar yang detail. Nah, dari gambar detail ini kita harus tahu aturan-aturan atau tanda-tanda pengerjaan yang menjelaskan gambar tersebut. Contoh di sini misalkan ada simbol konfigurasi permukaan di sini. Ada simbol konfigurasi permukaan. Di sini tertulis RA 3,2. Berarti kita harus memahami bahwa kekasaran umum dari benda kerja ini atau konfigurasi permukaan secara umum dari benda kerja ini adalah mempunyai kekasaran 3,2 mikron. 3,2 mikron itu kelasnya adalah N6. Kita coba lihat lagi di tabel 3,2 N8. Jadi kelasnya adalah N8 untuk 3,2 mikron. Nah, kemudian selain simbol konfigurasi permukaan, kita juga harus tahu simbol-simbol yang lain, misalkan toleransi dan yang lainnya. Nah, dalam kesempatan pagi ini kita coba mengulas kembali tentang toleransi. Definisi dari toleransi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses manufaktur membuat benda kerja tidaklah mudah kita mencapai satu ukuran benda kerja tertentu. Misalkan kita dituntut untuk mencapai ukuran diameter 100 mm. Kadangkala ukuran tersebut tidak bisa dicapai karena beberapa hal, diantaranya alat potong yang kita gunakan. Misalkan dalam membubut, pahat yang kita gunakan tidak terlalu tajam atau ada kendala yang lainnya. Kemudian mesin yang kita gunakan. Mesin yang kita gunakan tingkat presisi itu bagaimana? Jadi selain dari alat potong, kemudian mesin, tingkat kepresisian mesinnya bagaimana? Misalkan eretan melintang, ketelitiannya 0,025. Tentunya untuk ukuran yang sangat presisi, ketelitian 0,25 itu tidak akan bisa maksimal gitu. Kemudian alat ukur yang kita gunakan. Ketika membubut diameter 100 tadi yang diinginkan, kita menggunakan alat ukur apa? Misalkan kita menggunakan jangka sorong. Jangka sorong itu kecermatannya berapa? 0,05 atau 0,02 atau 0,01. Tentunya tiap kecermatan maka hasilnya akan berbeda hasil pengukurannya. Semakin kecil atau semakin bagus kecermatannya, misalkan 0,01 mm, maka ukurannya akan semakin teliti. Jadi alat ukur berpengaruh terhadap hasil. Kemudian yang keempat yang berpengaruh juga adalah faktor temperatur. Temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan juga akan berpengaruh. Dalam temperatur panas maka hasil pengukuran atau hasil pengerjaan cenderung ada pemuaian, sehingga ketika kondisi dingin ukurannya akan berubah. Nah, itu diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa tidak mudah untuk mencapai ukuran yang tepat. Karena tidak mudah maka kita butuh toleransi. Nah, di sini ada toleransi. Apa yang disebut toleransi? Toleransi adalah batasan dari syarat yang diperbolehkan, atau disebut juga dua batas yang diizinkan, two permissible limits. Ada batas maksimum, kemudian ada batas minimum. Batas maksimum yang diperbolehkan, batas minimum yang diperbolehkan. Nah, itu definisi dari toleransi. Baik, untuk istilah-istilah pada toleransi, yang pertama seperti tadi dijelaskan bahwa toleransi merupakan perbedaan dua ukuran yang diperbolehkan, ukuran maksimum, ukuran minimum. Jadi
to permissible limits itu adalah toleransi. Kemudian apa istilah-istilah dalam toleransi? Misalnya di sini ada ukuran nominal. Ukuran nominal adalah ukuran benda yang dibulatkan sampai dengan ukuran milimeter dan merupakan ukuran patokan yang dijadikan batas-batas ukuran yang diinginkan. Jadi ukuran nominal adalah ukuran utama. Kemudian ukuran minimum. Ukuran minimum adalah ukuran terkecil yang diizinkan, baik untuk poros maupun untuk lubang. Kemudian ada definisi ukuran maksimum. Kalau ukuran maksimum tentunya adalah ukuran terbesar yang diizinkan. Jadi kalau minimum adalah ukuran yang terkecil yang diizinkan, ukuran maksimum adalah ukuran terbesar yang diizinkan. Kemudian ada definisi penyimpangan membesar. Penyimpangan membesar yaitu perbedaan ukuran antara ukuran nominal dan ukuran maksimumnya yang diizinkan tentunya, baik untuk poros maupun untuk lubang. Kemudian penyimpangan mengecil yaitu perbedaan ukuran antara ukuran nominal dan ukuran minimumnya yang diizinkan, baik untuk poros maupun untuk lubang. Kemudian ada definisi toleransi umum. Toleransi umum untuk gambar adalah ukuran tanpa persyaratan ketelitian khusus atau ukuran tanpa keterangan, dan kita dapat memberikan catatan secara umum pada gambar. Misalnya dari gambar yang tadi saya tampilkan, di sini ada general tolerance. Di sini ada toleransi umum. Toleransi umum plus minus 0,1 misalnya. Jadi secara umum gambar ini mempunyai toleransi 0,1 kecuali yang dicantumkan secara khusus. Misalnya di sini ada ukuran 48 plus 0,4 minus 0, minus 0 misalnya. Jadi penyimpangan atasnya 0,04, penyimpangan bawahnya 0. Nah, ini ukuran khusus, toleransi khusus maksud saya. Nah, tapi untuk ukuran-ukuran yang tidak tercantum toleransi, maka menggunakan toleransi secara umum. Ya. Kalau tidak tercantum toleransinya. Contoh misalkan di sini ada ukuran 73,65, ada ukuran 58,96 di sini. Maka kita menggunakan toleransi umum untuk ukuran-ukuran yang tidak tercantum toleransi secara khusus. Untuk yang lain yang sudah ada toleransinya khusus, maka dia mengikuti toleransi yang sudah tercantum pada ukurannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu definisi dari toleransi, kemudian istilah-istilah apa yang ada di toleransi. Kalau kita lihat di gambar di sini ada ukuran nominal. Ukuran nominal, ukuran maksimum adalah ukuran pada penyimpangan atas, ukuran minimum ada ukuran pada penyimpangan bawah. Baik untuk poros ataupun untuk lubang kalau berpasangan. Atau yang semisal poros atau yang semisal lubang. Jadi tidak harus berbentuk poros atau tidak harus berbentuk lubang. Yang semisal poros atau semisal lubang. Baik, untuk contoh misalnya di sini ada disebutkan diameter 40 H7 dengan huruf kapital H7. Kemudian di bawahnya ada diameter 40 H7 dengan huruf kecil. Artinya untuk yang pertama dengan huruf kapital, artinya suatu lubang H huruf besar ya, dengan daerah toleransi H dan kualitasnya adalah 7. Jadi kalau tertulis dengan huruf kapital berarti ini adalah ukuran untuk lubang. Tapi kalau misalkan tertulis dengan huruf kecil H7 di sini adalah ukuran untuk poros atau yang semisal poros. Artinya suatu poros dengan daerah toleransi H dan kualitasnya 7. Nah, diagram daerah toleransi tadi disebutkan bahwa ada daerah toleransi kalau untuk lubang dengan huruf kapital, kalau untuk poros dengan huruf kecil. Misalkan ini untuk lubang. Untuk lubang di sini ada daerah toleransi A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya sampai dengan Z. Maka di sini ukuran nominal lubang ada di bagian bawah, daerah toleransi negatif. Kemudian untuk daerah toleransi positif, maka ukurannya melebihi ukuran nominal.
Jadi kalau misalkan tadi diameter 40 H, H di sini ada di atas ukuran nominal lubang. Ya, berarti bisa dipastikan bahwa ukuran dari baik. Jadi untuk ukuran nominal lubang, bila daerah toleransinya berada di atas, maka bisa dipastikan bahwa lubang tersebut lebih besar dari ukuran nominal, begitu. Dengan daerah toleransi tersebut. Bila daerah toleransinya di bawah atau negatif, maka lubang tersebut kenyataannya akan lebih kecil dari ukuran nominal lubang. Kemudian untuk poros, ini daerah toleransinya A, B, C, D, E, F, G, H di sini. Kemudian I, K, dan seterusnya sampai dengan Z. Nah, untuk ukuran nominal poros, bila dia berada di daerah negatif, daerah toleransi negatif, maka ukuran nyatanya akan lebih kecil dari ukuran nominal. Bila berada di daerah positif, maka ukuran nyatanya akan lebih besar daripada ukuran nominal. Tadi ukuran diameter 40 H7, dia berada di daerah toleransi negatif, tapi masih mendekati ukuran nominal. Jadi bisa dipastikan bahwa ukuran nyata dari poros tersebut lebih kecil dari ukuran nominal poros, begitu. Kita kembali pada contoh yang tadi, misalkan ada diameter 40 H7, di mana daerah toleransinya adalah H, kemudian kualitasnya adalah 7. Nah, untuk nilai toleransi khusus seperti ini, maka kita lihat H7 dia berarti IT7. IT7 di sini biasanya digunakan untuk pekerjaan pemesinan atau pekerjaan yang sangat teliti. IT7. Jadi kualitasnya adalah IT7. IT7 berapa nilai toleransinya? Maka kita lihat di tabel di sini, nilai toleransinya adalah 16I. 16I itu kita hitung. I adalah dalam mikron. Nah, misalnya diameter 27 mm. Jika poros tersebut dikerjakan pada mesin bubut dengan kualitas IT9, misalkan IT9, berapakah toleransinya? Maka ukuran 27 mm diameternya, kualitasnya IT9. Kalau kita lihat di tabel tadi IT9 di sini adalah 40I. 40I. Maka I-nya adalah, kita hitung dengan rumus ini, I sama dengan 0,45 akar pangkat 3 D tambah 0,001 kali D. Didapatkan I-nya adalah 1,377 mikron. Jadi toleransinya 40I, 40 kali 1,377. Maka mendapatkan 55,8 mikron atau dibulatkan 55 mikron. Jadi toleransinya dengan ukuran kualitas IT7, toleransinya adalah 55 mikron. Contoh yang kedua misalnya, jika suatu ukuran dikerjakan dengan kualitas IT10, berapa nilai toleransinya? Jika diameter minimalnya 24 mm. Ya. D-nya 24 mm, IT-nya IT10. IT10 kita lihat di tabel di sini, untuk IT10 adalah 64I. Nah, IT10 64I. Maka di sini I sama dengan 0,45 kali akar pangkat 3 D plus 0,001 kali D. Didapatkan di sini 1,32 mikron. Dikalikan 64 sama dengan 84 mikron. 84,6 mikron atau 0,0084 mm. Nah, itu toleransinya. Misalnya di gambar di sini kita menemukan gambar lubang. Ada lubang dengan diameter 20 H7.
Maka di sini ukuran nominalnya diameter 20 dengan daerah toleransi H. Daerah toleransi H tadi disebutkan bahwa berada di atas di penyimpangan positif, sehingga dipastikan lubangnya lebih dari ukuran nominal dengan kualitas IT7. Maka kita harus bisa menghitung dengan rumus tadi berapa nilai toleransinya, kemudian berapa ukuran dari lubang ini dengan toleransi tersebut. Selain menggunakan perhitungan, kita juga bisa menggunakan tabel dalam menentukan batas toleransinya. Contoh misalkan jika ada daerah toleransi lubang berada pada daerah A, B, C, D, E, dan G, maka toleransinya berada di ukuran nominalnya dan toleransinya adalah positif. Kemudian contohnya misalnya diameter 40 D9, maka di sini artinya ukuran nominal lubang adalah 40 mm. Kemudian D9 daerah toleransi lubang pada kualitas IT9. Nah, selain dari perhitungan tadi, kita juga bisa melihat tabel toleransi untuk penyimpangan lubang diameter 40 D9. Kita lihat tabel 210. Ya, tabel 29 untuk penyimpangan lubang. Untuk penyimpangan lubang. Kita lihat diameternya, diameter dalamnya tadi 40. 40 tuh ada di sini, 30 sampai dengan 40. Kemudian D9 di sini penyimpangannya adalah 142 plus 142 60. Ya. Plus 142 plus 60. Jadi bahwa penyimpangannya tadi, nah, di sini hasilnya adalah diameter 40 plus 0,142 plus 0,060. Nah, di sini seharusnya 60 dari tabel tadi. Plus 0,060. Jadi toleransinya plus. Artinya ukuran maksimumnya adalah 40 plus 0,142. Ukuran minimumnya adalah 40 plus 0,060. Jadi ukuran nyata lubang berada di atas ukuran nominal, begitu. Karena daerah toleransinya D. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, D itu di sini. Berarti ukuran nominalnya adalah misalnya di sini diameter 40. Maka ukurannya dia 40 plus berapa tadi? 0,0142. Kemudian 40 plus 0,060 begitu. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk contoh yang berikutnya untuk menghitung ukuran maksimum, ukuran minimum dan toleransinya. Misalnya ada contoh di sini diameter 40 D9. Kita tahu tadi misalnya diameternya 40 plus 0,142 plus 0,080. Seharusnya 60 tadi ya. Maka ukuran maksimumnya adalah 40 plus 0,142 atau 40,142 mm. Ukuran maksimumnya. Kemudian minimumnya 40 plus 60. Ya, di sini 60, seharusnya dari tabel tadi 60. Berarti di sini 40,060 mm. Ya. Sehingga didapatkan nilai toleransinya adalah maksimum dikurangi minimum atau 0,042 ya mm. Contoh yang kedua, misalkan di sini diameter 40 H9 di mana didapatkan dari tabel ukuran toleransinya plus 0,062, penyimpangan bawahnya 0. Maka ukuran maksimumnya 40 plus 0,062. 40,062. Kemudian ukuran minimumnya adalah 40 begitu. Sehingga toleransinya adalah 0,062.
Contoh berikutnya, misalkan ada ukuran diameter 40 JS7, maka ukuran dengan toleransi dia diameter 40 plus minus 0,0125. Ya, maksimumnya adalah 40 plus 0,0125, minimumnya adalah 40 minus 0,0125, sehingga besar toleransinya adalah 0,0250. Jadi ukuran maksimum dikurangi ukuran minimum. Kemudian ini contoh penulisannya pada gambar kerja. Misalkan di sini untuk poros, untuk yang luar adalah poros diameter 40 H7, maka kita tulis seperti ini. Untuk yang dalam misalnya lubang di sini diameter 24 G6. Kita lihat di sini huruf kapital G berarti dia lubang, di sini huruf kecil H berarti dia poros. Kita ingatkan lagi bahwa H dan G itu adalah daerah toleransinya. Atau boleh juga misalkan kita tulis langsung seperti ini. Diameter 40, penyimpangan atasnya 0, penyimpangan bawahnya minus 0,025. Berarti untuk poros ini dia ukuran nyatanya adalah kurang dari diameter 40 kenyataannya, karena dia minus, toleransinya minus. Kemudian di sini yang lubangnya diameter 24, penyimpangan atasnya 0,020, penyimpangan bawahnya adalah 0,007 gitu. Kita tuliskan langsung seperti ini. Jadi bisa langsung diketahui berapa nilai toleransinya. Kemudian misalnya untuk panjang seperti ini, kita tuliskan langsung juga tidak mengapa, tidak masalah. Misalkan panjang 100 plus minus 0,015. Nah, berikut contoh penulisan ukurannya. Misalkan di sini boleh kita gunakan seperti simbol ini. Misalkan contoh ada ukuran diameter 60 G6. Berarti di sini porosnya mempunyai ukuran diameter nominal 60, daerah toleransinya adalah G, kemudian kualitasnya adalah IT6. Atau misalkan di sini diameter 60 F7, berarti ini untuk lubang, Atau bisa juga kita tulis seperti simbol berikut, diameter 60 G6, tapi ada penjelasannya berapa nilai toleransinya. Jadi bisa langsung diketahui. Penyimpangannya minus. Kemudian di sini misalnya diameter 60 F7 juga bisa diketahui. Bisa kita tuliskan penjelasannya seperti ini. Jadi tidak perlu lagi melihat tabel untuk mengetahui toleransinya. Kemudian bisa juga kita langsung menuliskan diameter 60 penyimpangannya berapa, atau toleransinya berapa, langsung diketahui. Berarti ini cara-cara penulisannya. Atau juga misalkan ditulis langsung penyimpangan maksimum, penyimpangan minimum. Jadi operator mesin lebih mudah ini. Dia harus mencapai ukuran maksimum 59,990, minimum 59,971 misalnya. Jadi jangan sampai kurang dari 59,971. Kemudian jangan sampai melebihi 59,990. Nah, ini juga boleh kita berikan ukuran dengan mencantumkan ukuran maksimum dan ukuran minimum. Jadi penulisan ukurannya mengikuti aturan-aturan tadi yang sudah disebutkan. Baik, untuk berikutnya misalkan dia gambarnya susunan, ada poros, ada lubang, jadi satu. Bagaimana penulisannya? Misalnya di sini ada diameter 28 H7. H besar berarti ini untuk lubang. Kemudian G6. G6 ini untuk poros. Berarti di sini bisa kita ketahui bahwa lubang di sini mempunyai ukuran diameter 28 H7. Kemudian porosnya mempunyai ukuran diameter 28 G6. Karena disusun, diassemble, dirakit, maka penulisan ukurannya seperti ini. Atau seperti yang sebelah kanan. Atau bisa juga misalnya kita tulis seperti ini. Satu-satu dengan penjelasan. 28H7, 28G6. Nah, ini contoh penerapan dalam gambar teknik tadi. Misalkan di sini ada ukuran 49 plus 0,04 minus 0 misalnya. Ini penggunaan dalam ukurannya seperti itu.
Baiklah, mungkin untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai dengan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dipahami. Harapannya ke depan Anda semuanya bisa membaca gambar teknik dengan baik. Selain bisa menggambar dengan software, juga bisa menampilkan dalam gambar kerja atau subdrawing dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang telah distandarkan. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.